Nah, jadi suaranya seperti itu teman-teman, kasar banget ya. Langsung saja kita cek dulu di bagian rantai ketang, kemudian setelan klepnya, noken as, pelatuk klepnya kita cek ya teman-teman. Nah, pertama-tama kita lepas dulu untuk bagian tutup gigi sintriknya ya, menggunakan kunci T8. Nah, kemudian kita posisi topkan ya seperti ini sambil kita cek rantainya kendor atau tidak ya teman-teman. Nah, di sini ada sedikit kendor untuk rantai ketengnya. Kemudian tinggal kita cek ya celah klepnya. Kita lepas dulu bagian tutup klepnya menggunakan kunci 24. Kuncinya menggunakan kunci khusus supaya lebih mudah proses pembongkarannya seperti ini. Nah, dan setelah saya bongkar dan ternyata itu si celah klepnya renggang parah ya. Renggang banget diakibatkan si batang klepnya itu sudah aus ya teman-teman. Jadi kita harus bongkar mesin ini, kita harus melakukan pergantian klep ya, karena ujung ataupun kepala klepnya itu udah aus banget parah ya. Sedikit lagi hampir lepas, tinggal kita lepas aja gigi sintrik menggunakan kunci 17 seperti ini ya teman-teman. Nah, kemudian tinggal kita lepaskan menggunakan obeng. Nah, sudah terlepas. Kemudian tinggal kita lepas dulu untuk penahan apa namanya ya, noken as menggunakan kunci T8. Hati-hati bautnya jangan sampai jatuh ke bawah ya, biar nggak membuka bagian bak kopling. Nah, seperti ini caranya, jadi harus berhati-hati. Kemudian tinggal kita lepas bagian platnya ya. Nah, platnya kita lepas dulu. Kemudian tinggal kita cabut ya teman-teman bagian noken asnya. Nah, sebelum dicabut kita bongkar dulu tangkinya karena ini mau lepas apa namanya ya, lepas mesin ya. Bagian headnya saja dan blok piston sekaligus kita cek karena di sini ada ngebul tipis katanya ya. Nah, setelahnya kita kendorin dulu baru kita bisa melepas bagian noken asnya. Nah, di sini noken asnya seperti ini ya kondisinya. Sebetulnya ini noken asnya udah kemakan sekitar 1 mili ya, tapi untuk partnya susah dicari ya, jadi masih menggunakan noken as yang ini saja. Kemudian bagian manipul kita lepaskan. Kemudian bagian baut tanam head ya kita lepaskan menggunakan kunci 12. Untuk bracket mesinnya yang atas kita lepaskan dulu kunci 14 dan kunci 12. Untuk di blok mesin menggunakan kunci L6 udah dilepaskan ya, tinggal kita congkel aja. Nah, congkel seperti ini perlahan saja ya teman-teman. Nah, knalpot udah dilepaskan juga ya, knalpotnya menggunakan kunci 12 14 ya. Nah, oke, kita tahan seperti ini. Hati-hati cara pembongkarannya. Nah, seperti ini. Nah, dan di sini pun untuk bos ataupun pindoalnya nggak ada satu ya, harusnya kan ada 3 ya di bagian atas. Cuman ada 2 dan saya cari pun susah ya untuk mencarinya. Nah, bisa kita lihat sendiri di bagian batang klepnya tuh. Sedikit lagi ini bisa ambrol ya teman-teman, bisa jebol karena udah aus parah ya di bagian batang klepnya. Nah, kemudian tinggal kita cek juga di bagian blok pistonnya ya. Kita bersihkan, kita cek juga karena ini ada ngebul tipis. Jadi kita bersihkan saja, kemudian ring pistonnya kita sesuaikan dengan kriteria kita sendiri ya. Nah, menurut saya ini bagian linernya masih bagus ya, masih bagus, belum ada cacat, baret-baret belum ada. Kemudian untuk melepas klep yang aus seperti ini kan susah ya dibukanya, jadi kita harus tuner dulu sedikit ya, tuner supaya lebih mudah saat proses pembongkarannya. Kalau dipaksa nanti bos klep bisa rusak. Nah, seperti ini kondisinya. Dan cara melepasnya seperti ini saja ya teman-teman. Nah, tinggal kita pukul saja tanpa membuka bagian pelatuk. Kalau misalkan teman-teman mau mengganti pelatuk ya tinggal dibuka saja. Dan cara pembongkarannya pun sangat ekstra karena pen pelatuknya sangat keras sekali ya. Jadi kalau misalkan nggak diganti, nggak ada barang, nggak perlu kita lepas untuk pelatuk klepnya. Nah, oke, ini klepnya udah kita lepas dua-duanya ya teman-teman. Tinggal kita proses bersihkan saja. Nah, setelah dibersihkan proses perakitan ulang, pasang karet ya di bawah linernya. Kemudian pindawalnya kita pasang 2 biji ya. Nah, 2 biji. Kemudian kita pasang bagian packingnya, usahakan jangan sampai terbalik. Nah, kemudian kita sediakan karet ya, O-ringnya yang di sebelah kiri ya teman-teman. Kita kasih lem aja dikit supaya nggak berubah bentuk ya.
Nah, takutnya kan bisa jatuh ataupun keangkat gimana ya. Kemudian tanda panah menghadap ke depan bagian pistonnya, dan ring piston udah saya posisikan celahnya. Kalau yang tadi itu yang pertama celahnya itu terlalu dekat ya teman-teman. Jadi otomatis ada ngebul tipis. Kita pasang lagi pennya. Kemudian kita kasih kain. Kasih kain supaya apa? Supaya saat pemasangan speed takutnya loncat ya, takut loncat, jadi kita jaga-jaga ya. Nah, kita gunakan obeng min kecil, kita pasang bagian penguncinya. Nah, oke, ini udah terpasang, tinggal kita sesuaikan lagi bagian ring pistonnya, jangan sampai berubah lagi. Kita kasih oli ya. Nah, kasih oli supaya lebih mudah proses pemasukannya dan si ring piston bisa diam. Kemudian tinggal kita pasang ya bagian blok pistonnya seperti ini. Nah, kita tekan ujung-ujungnya ya. Kita masukkan dulu bagian celah-celah ring pistonnya supaya lebih mudah. Setelah masuk celahnya, tinggal kita tekan bagian punggung-punggungnya. Nah, ini udah masuk, tinggal kita pasang rantai ketangnya. Kita naikkan seperti ini sambil kita goyang-goyang ya. Nah, di sini hati-hati tensionernya jangan sampai patah ya. Ini seperti itu. Kemudian tinggal kita paskan saja. Nah, tahan dulu rantai ketangnya jangan sampai jatuh ke bawah. Nah, seperti ini. Kemudian tinggal kita paskan. Nah, oke. Kemudian tinggal kita pasang baut-bautnya. Nah, jangan dulu dikencengin ya. Jangan dulu dikencengin, kita pasang dulu nih selang ya, selang pompa olinya ya teman-teman. Selang pompa olinya nih seperti ini. Nah, kalau langsung dikencengin ini nggak bisa masuk, harus buka dinamo starter. Biar nggak buka dinamo starter, kita angkat aja bloknya sedikit, kita masukin ya. Nah, seperti ini kita kencangkan. Jangan dulu dikencangkan ya, kita topkan dulu. Jadi yang bawah itu jangan dikencangkan dulu, nanti saja dikencangkannya belakangan ya. Oke, kita topkan. Setelah top, tinggal kita pasang bagian tensioner. Nah, lidah tensionernya kita pasang. Nah, setelah itu tinggal kita pasang klep ya. Nah, klepnya ini untuk yang original tidak ada ya. Jadi saya ganti menggunakan merek NPP. NPP juga bagus ya. Nah, ini udah saya sekir. Dua-duanya udah saya sekir ya teman-teman. Tinggal kita pasang aja seal klep, udah kita ganti bawaan klep dari NPP-nya ya. Kemudian pasang bagian per klepnya jangan sampai terbalik, yang ada marking ataupun catnya di bagian atas. Kalau markingnya udah hilang, yang rapat itu di bagian bawah ya, dua-duanya, yang besar dan yang kecil. Kemudian pasang retainer, pasang kuku klep. Nah, dan untuk proses pemasangannya itu sangat ekstra sekali ya, butuh kesabaran karena sangat keras sekali ya teman-teman untuk per klepnya. Jadi harus sedikit mengeluarkan tenaga. Nah, tinggal kita gunakan kain, bisa karet ban, menggunakan kunci sok seperti ini, tinggal kita tekan sampai masuk ya teman-teman. Jadi seperti itu. Nah, setelah masuk semua, contohnya seperti ini ya, harus sampai mengunci. Nah, kan ini udah mengunci, bisa kita ketuk-ketuk menggunakan kunci T kalau dipastikan udah kencang. Tinggal kita pasang bagian packingnya ya teman-teman. Nah, packingnya kita pasangkan. Nah, kemudian di bagian sana kita kasih o-ring ya untuk di pen sebelah kiri. Nah, kemudian tinggal kita pasang. Untuk pin dowelnya ada satu di sebelah kanan ya. Harusnya kan ada dua, tapi nggak apa-apa karena di atas ada tiga. Jadi kita pasang aja dua ya. Karena susah ya nyarinya ya teman-teman. Nah, kemudian tinggal kita pasangkan lagi lah seperti ini. Nah, kemudian tinggal kita tekan-tekan saja. Apabila keras itu karena pin dowelnya itu berkarat ya. Nah, tinggal kita pukul aja menggunakan palu karet sampai benar-benar pas. Nah, kemudian tinggal kita pasangkan baut-bautnya. Nah, dan di baut-bautnya itu ada ring tembaga ya. Ring tembaganya 4 biji. Nah, kita pasangkan aja. Kemudian kita kencangkannya bertahap ya. Kita ratakan dulu, jangan langsung dikencangkan satu-satu ya. Nah, kemudian baut L6 nya kita pasang di bagian blok mesin. Nah, setelah rata, kita kencangkan dulu yang atas ya. Nah, saya torsi di angka 25 Nm. Nah, 25 Nm, dan ini pun bertahap ya, bertahap. Jadi nggak sekaligus dikencangkan satu-satu. Nah, setelah itu tinggal kita kencangkan baut L6 nya. Nah, seperti ini.
Kemudian tinggal kita proses pengetopan, kita pasang bagian noken as, kita cek dulu titiknya, kita buka di bagian bak magnet seperti ini menggunakan obeng ya. Nah di sini ada tanda T ya. Nah, tanda T harus pas di garis yang ada di blok magnetnya, harus pas di tengah-tengahnya. Tinggal kita pasang noken as. Nah kita pasang noken as sudah. Kemudian tinggal kita pasang bagian platnya. Dan harus berhati-hati ya saat proses pemasangan bautnya supaya tidak jatuh. Karena saya juga pernah pengalaman ya jatuh ke bawah, jadinya harus bongkar banyak. Jadi waktunya terkuras habis. Oke, kemudian tinggal kita pasang bagian gigi sintriknya seperti ini. Nah, usahakan yang ada garisnya itu menghadap ke garis yang ada di head di atas ya. Harus lurus ke atas. Nah, tinggal kita geser-geser aja seperti ini, dan ini udah lurus. Nah setelah lurus seperti ini, nanti tinggal kita pasang bautnya dan ringnya ya. Kemudian kita kencangkan dulu blok yang bagian bawah. Nah, menggunakan kunci L5 tinggal kita pasang ring besar ya teman-teman. Kemudian murnya, kemudian tinggal kita kencangkan saja. Nah sebelum kita kencangkan, kita pasang dulu penekan tensionernya, klepnya diselah ya. Untuk pokoknya tinggal setel klep tadi ya, pasang penekan tensioner, kemudian pasang tutupnya seperti ini. Dan untuk celah klepnya yang in saya setel di 0,10, yang X di 0,15 untuk mempercepat waktu ya, karena durasinya terlalu panjang ini. Nah setelah dipasang knalpot, setelah saya hidupkan, oli sudah naik lancar ya, dan suaranya beda dengan yang awal ya teman-teman, tidak kasar. Kalau yang awal itu kan kasar banget. Kalau sekarang kan udah mendingan ya diganti klepnya saja. Oke, jadi seperti itulah teman-teman untuk tutorial bongkarnya. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat.